Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Siwi dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan judul ukuran gejala pusat data yang belum dikelompokkan, yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Siwi Pambayadi, Hilman Maulana Abdillah, Karimatul Fadilah, Kiki Iskandar, dan Muhammad Rian Ramdhani. Landasan teori yang akan kita bahas yaitu ukuran gejala pusat, data yang belum dikelompokkan, dan macam-macam ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat. Ukuran gejala pusat adalah suatu ukuran yang mengetahui sampel yang digunakan oleh tabel atau diagram. Data adalah fakta yang dapat dipercaya kebenarannya. Berdasarkan sifatnya, data dibagi dua, yaitu data kualitatif yang disajikan bukan dalam bentuk angka, data kuantitatif yang disajikan dalam bentuk angka baik satuan pecahan, data kontinu maupun bilangan bulat. Data yang belum dikelompokkan. Data yang disusun ke dalam distribusi frekuensi, sehingga data tersebut tidak memiliki interval kelas atau juga titik tengah kelas. Macam-macam ukuran gejala pusat, yaitu rata-rata hitung. Rata-rata hitung adalah nilai yang mewakili sekelompok data diperoleh dari jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah frekuensi. Dengan rumus X bar sama dengan sigma XI per N. Dengan X bar sama dengan rata-rata hitung, X sama dengan data, N sama dengan frekuensi. Macam-macam ukuran gejala pusat. Rata-rata ukur atau geometri adalah akar pangkat dari hasil kali masing-masing nilai kelompok tersebut. G sama dengan N akar X1 dikali X2 atau log G sama dengan sigma log XI per N. Rata-rata harmonis adalah kebalikan dari rata-rata hitung dari kebalikan nilai-nilai data. Dengan rumus RH sama dengan N per sigma 1 per XI. Dengan RH sama dengan rata-rata harmoni, N sama dengan frekuensi, X sama dengan data. Rata-rata tertimbang adalah nilai ini biasa didapat apabila nilai data XI memiliki timbangan WI. Dengan rumus X sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI. Dengan X sama dengan rata-rata tertimbang, X sama dengan data, Y sama dengan timbangan. Median adalah nilai yang berada di tengah dalam rangkaian data. Rumus untuk data ganjil adalah N sama dengan 2K ditambah 1, maka median sama dengan XK plus 1. Rumus untuk data genap adalah N sama dengan 2K, maka median sama dengan setengah XK tambah XK plus 1. Dengan N data, K sama dengan posisi data, median sama dengan median. Kuartil adalah faktil untuk membagi serangkaian data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil dapat dihitung adalah Q1, Q2, dan Q3. Q1 sama dengan nilai yang ke I N plus 1 per 4. Dengan XI sama dengan kuartil ke 1, N sama dengan frekuensi. Desil adalah faktil yang membagi serangkaian data menjadi 10 bagian sama besar. Desil dapat dihitung adalah desil ke 1, 2, 3, dan seterusnya. DI sama dengan nilai yang ke I sama I N plus 1 per 10 dengan DI desil I N sama dengan frekuensi. Presentil adalah fraktil yang membagi serangkaian data menjadi 100 bagian sama besar. Presentil dapat dihitung adalah presentil ke 1, 2, 3, dan seterusnya. PI sama dengan nilai yang dihitung I N plus 1 per 100. Dengan PI sama dengan presentil ke I dan N sama dengan frekuensi. Kemudian akan dilanjutkan ke bagian pembahasan. Yang pertama ada data yang digunakan.
Kemudian juga perhitungan macam-macam untuk ukuran gejala pusat terhadap data. Data yang digunakan. Data yang digunakan untuk pembahasan ini adalah persentase bantuan dominan yang dibutuhkan UMK yang terdapat dalam analisis hasil survei dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha. Data tersebut diambil dari bps.go.id dan ini diikuti oleh 34.559 pelaku usaha yang tersebar sebagai berikut. Dari Sumatera ada 9.302 pelaku usaha, Kalimantan ada 2.197 pelaku usaha, dari Jawa ada 16.391 pelaku usaha, dari Sulawesi ada 3.689 pelaku usaha, kemudian dari Bali dan Nusa Tenggara ada 2.105 pelaku usaha, dan Papua serta Maluku ada 875 pelaku usaha. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa 69,02% para UMK membutuhkan bantuan modal usaha. Kemudian disusul 41,18% para UMK membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha. Kemudian disusul 29,98% para pelaku UMK memerlukan relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman. Kemudian 17,21% para pelaku UMK meminta kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman. Dan yang terakhir, 15,07% yaitu penundaan pembayaran pajak. Jadi dapat disimpulkan dari data tersebut, ada 7 dari setiap 10 pelaku UMK membutuhkan bantuan modal usaha sebagai yang paling diperlukan di masa pandemi kali ini. Berikut ini adalah persentase bantuan dominan yang dibutuhkan menurut sektor para pelaku UMK. Yang berwarna merah ini adalah sektor-sektor yang membutuhkan bantuan modal usaha, kemudian yang berwarna biru adalah sektor-sektor yang membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha. Yang membutuhkan bantuan modal usaha itu ada dari pertambangan, perdagangan reparasi kendaraan, sampai ke jasa lainnya juga membutuhkan bantuan modal usaha. Sedangkan yang membutuhkan keringanan tagihan listrik untuk usaha itu ada sektor real estate dan juga jasa kesehatan. Nah, dari data di atas dapat kami gunakan untuk perhitungan-perhitungannya, dan data tersebut bisa diringkas menjadi seperti berikut. Ada 73, 74, 49, 84, 67, 71, 68, 67, 58, 69, 59, 57, 67, 57, 71. Lalu data tersebut dapat diurutkan dari yang terkecil menuju yang terbesar menjadi 49, 57, 57, 58, 59, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 71, 73, 74, dan 84. Ini dilakukan untuk memudahkan perhitungan nantinya. Seperti yang akan dilakukan sekarang ini. Perhitungan macam-macam ukuran gejala pusat data. Pertama itu rata-rata hitung. Rata-rata hitung dengan rumus X bar sama dengan sigma SI per N. Dan sama dengan X bar sama dengan 4957 tambah 58 tambah 59 tambah 67 tambah 67 tambah 67 tambah 68 tambah 69 tambah 71 tambah 71 tambah 73 tambah 74 tambah 84 dibagi 15. Jadi X bar sama dengan 991 dibagi 15 sama dengan 66,06. Jadi rata-rata hitungnya adalah 66,06. Rata-rata ukur atau geometrinya yaitu log G sama dengan sigma log XI per N. Log G-nya sama dengan 1,69 ditambah 1,75 ditambah 1,75 ditambah 1,76 ditambah 1,77 ditambah 1,82 ditambah 1,82 ditambah 1,82 ditambah 1,83 ditambah 1,83 ditambah 1,85 ditambah 1,85 ditambah 1,86 ditambah 1,86 ditambah 1,92 per 15. Jadi log G sama dengan 27,18 per 15 sama dengan 1,81. G-nya sama dengan antilog 1,81 sama dengan 64,56. Jadi rata-rata ukurnya adalah 64,56. Rata-rata harmonisnya yaitu RH sama dengan N per sigma 1 per XI dengan data 49,57,57,58,59,58
59,67, 67, 67, 67, 68, 69, 7771, 71, 73, 74, 84 akan mendapatkan kapita sebesar 96,031, 879, 671, 872 ribu. Maka kami menggunakan Excel untuk menghitungnya. Di sini kami akan menghitung semua data yang kami masukkan ke dalam Excel dengan menggunakan rumus Harmean atau area data. Dengan cara meng-enter lalu sudah terlihat hasilnya yang keluar yaitu 64,94,964. Rata-rata terimbangnya yaitu X bar sama dengan sigma XI dikali WI per sigma WI, yaitu X bar sama dengan 49 dikali 1 ditambah 57 dikali 2 per 50 ditambah 58 dikali 1 ditambah 59 dikali 1 ditambah 67 dikali 3 ditambah 68 ditambah 1 ditambah 69 dikali 1 ditambah 71 dikali 2 ditambah 73 dikali 1 ditambah 74 dikali 1 ditambah 84 dikali 1 per 15. Jadi X bar sama dengan 961 per 15 yaitu 66,06. Jadi rata-rata tertimbangnya adalah 66,06. Mediannya, median 49,57, 57, 58, 59, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 71, 73, 74, dan 84. Karena jumlah datanya ganjil, maka untuk mencarikannya adalah N sama dengan 2K ditambah 1. 15 sama dengan 2K ditambah 1. 2K sama dengan 15 dikurang 1. 2K sama dengan 14. Jadi K-nya sama dengan 14 per 2. K-nya adalah 7. Lalu untuk mencari mediannya adalah median sama dengan XK ditambah 1. Median sama dengan X7 ditambah 1. Median sama dengan X8. Datanya yaitu 49, 57, 57, 58, 59, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 71, 73, 74, 84. Jadi mediannya adalah data ke-8 yaitu 67. Selanjutnya, modus 49, 57, 57, 58, 59, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 71, 73, 74, 84. Dari data di atas, dapat dilihat nilai yang paling banyak muncul adalah 67, yang muncul sebanyak 3 kali, jadi modusnya adalah 67. Menentukan ukuran statistika dengan Excel. Dengan menggunakan deskriptif statis yang disediakan oleh data analis pada Excel, kita dapat langsung mengetahui beberapa nilai seperti mean, median, modus, kurtosis, dan lain-lain. Menentukan ukuran statistika dengan Excel. Masukkan data, lalu pilih menu data, lalu pilih data analis. Selanjutnya, pilih deskriptif statis pada kotak dan analisis. Setelah itu, sorot data pada input range, lalu pilih satu sel untuk menjadi output range dan checklist data summary statis, kemudian pilih OK. Setelah itu, akan keluar hasil seperti berikut. Perhitungan macam-macam gejala pusat terhadap data. Yang pertama, kuartil. Rumus untuk menentukan nilai kuartil adalah KI sama dengan nilai KI dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Berikut nilainya 49, 57, 57, 57, 58, 59, 67, 67, 67, 68, 69, 71, 71, 73, 74, 84. Kuartil 1 dari data berikut adalah Q1 sama dengan nilai K1 dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 4. Q
Q1 sama dengan nilai ke-1, hasil dari 15 ditambah 1 sama dengan 16 dibagi 4. Untuk nilai keempatnya, Q1 untuk nilai keempatnya 58. Kuartil kedua dari data berikut adalah Q2 sama dengan nilai Q2 dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 4. Q2 sama dengan nilai Q2 16 dibagi 4. Q2 sama dengan nilai ke-8 sama dengan 67. Kuartil 3 dari data berikut adalah Q2 nilai ketiga 15 ditambah 1 dibagi 4. Q3 nilai ketiga 16 dibagi 4. Q3 nilai ke-12 sama dengan 71. Jadi Q1 memiliki nilai 58, Q2 67, dan Q3 71. Untuk menentukan nilai desil, rumus untuk menentukan desil dari data di atas adalah DI sama dengan nilai ke-1 N ditambah 1 dalam kurung dibagi 10. Desil kelima dari data berikut adalah D5 sama dengan nilai ke-5 merupakan 15. 15 adalah jumlah dari nilai desil di atas ditambah 1 dibagi 10. D5 sama dengan nilai ke-5 16 dibagi 10. D5 sama dengan 80 dibagi 10 sama dengan 8. Untuk menentukan desil ke-6 dari data berikut adalah D6 sama dengan nilai ke-6 15 ditambah 1 dibagi 10. D6 nilai ke-6 16 dibagi 10 sama dengan 9,6. D6 sama dengan X9 ditambah 0,6 merupakan data ke-10 sampai data ke-9 sama dengan 68 ditambah 0,6 69 merupakan data ke-10 dikurang 68 merupakan data ke-9 sama dengan 68,6. Maka D5 yang berada pada data ke-8 yang bernilai 67 dan D6 ada pada data ke-9,6 yang bernilai 68,6. Persentil. Rumus untuk menentukan persentil dari data di atas adalah PI sama dengan data ke I dalam kurung N ditambah 1 dibagi 100. Persentil ke-50 dari data tersebut adalah P50 sama dengan data ke-50 dalam kurung 15 ditambah 1 dibagi 100. P50 sama dengan data ke-50 16 dibagi 100 sama dengan 800 dibagi 100 sama dengan 8. P50 sama dengan 67. Persentil ke-30 dari data tersebut adalah P30 sama dengan data ke-30 15 ditambah 1 dibagi 100. P30 sama dengan data ke-30 16 dibagi 100 sama dengan 480 dibagi 100 sama dengan 4,8. P30 sama dengan X4 ditambah 0,8 dalam kurung X5 dikurang X4. P30 sama dengan 58 ditambah 0,8 dalam kurung 59 dikurang 58. P30 sama dengan 58,8. Jadi P50 adalah data ke-8 yang bernilai 67 dan P30 adalah data yang ke-4,8 yang bernilai 58,8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.